Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan episode kali ini kita kembali bikin kontennya di rumah saja. Aslinya konten ini bakal kita bikin di motor, tapi karena sekarang ini lagi musim hujan, gue ngerasa kayaknya agak sulit untuk bikin vlog di motor. Jadi kita bikin di rumah saja dengan set seadanya ini. Kali ini gue ada satu hal yang spesial yang bakal gue bahas di video kali ini, yakninya sebuah intercom yang dikirimkan oleh salah seorang penonton setia, penonton lama dari channel Inul Motovlog ini. Namun sayang dia tidak ingin disebutkan namanya, sesuai yang gue bikin di Reels dan TikTok di beberapa minggu yang lalu. Nah, di video ini kita bakal mengulas tentang si intercom Maxto M2C yang pernah kita bahas di Reels dan TikTok tersebut. Nah, kebetulan waktu itu ada Om Heri ya, salah seorang vlogger dari Pekanbaru. Dia menanyakan tentang ini performanya si Maxto M2C ini. Yuk langsung aja, mulai dari desain, fitur, kemudian durabilitasnya dan performanya. Jadi tonton terus ya videonya sampai habis. Oke, desain dan fiturnya. Jadi ketika intercom ini on, yang menarik perhatian yakni adanya layar LED ya di sini yang memudahkan kita untuk memantau kondisi baterai, mode yang sedang berjalan atau konektivitas yang sedang berjalan gitu. Nah, secara garis desain bahasanya masih mirip-mirip dengan pendahulunya yakni Maxto M2. Dari tombol apa ini namanya jog dial ya, kemudian tombol on off, beberapa posisi soketnya juga mirip, soket charger, kemudian soket untuk speaker dan mikrofonnya masih mirip. Cuman ya ini dia yang membuat nilai plusnya lebih baik dari si Maxto M2, dimana ini sangat mudah sekali untuk melihat indikator tanpa perlu menghafal kedipan LED notifikasi atau mendengarkan voice comment yang dimana kita harus pasang helm dulu atau benar-benar didengarkan seksama. Dan untuk cara pengoperasiannya masih sama seperti Maxto M2, jadi teman-teman tinggal cek aja di YouTube channel lain. Dan M2 emang udah pasaran banget sih sebagai intercom di kalangan para bikers ya. Maxto ini termasuk universal intercom yang sangat gampang sekali terkoneksi dengan beberapa merek intercom lainnya, terutama Sena dan Cardo. Oke, kita sekarang bahas si audionya nih guys. Gue sudah coba pakai intercom ini di kecepatan 80-an dan suara masih tetap jelas, masih tetap jernih guys. Untuk bentuk speakernya tipis, layaknya speaker intercom zaman sekarang, layaknya seperti Sena dan Cardo. Dengan speaker yang tipis ini bisa membuat nyaman di bagian telinga, jadi telinga kita itu tidak terlipat ya guys. Nah, kalau telinga terlipat itu di saat riding itu nggak enak banget guys, asli. Itu panas, kemudian pegang jadi sakit gitu. Palingan berkendara sejam atau 1,5 jam itu udah nggak fokus lagi dalam berkendaranya. Nah, di saat kita lakukan tes dengan mendengarkan musik, untuk suara bass, suara treble-nya udah bagus banget guys. Dengan harga sekitar 500-600an, ini kualitas mendengarkan musik cukup bagus. Namun ada sedikit kekurangan yang gue rasakan di speaker intercom ini. Ketika mendengar lagu sudah bagus, mendengar pembicaraan intercom juga bagus. Sayangnya dia kurang nendang aja nih power dari si speakernya. Jadi ketika kita mentokin itu rasanya agak mendem gitu, suaranya nggak keluar secara maksimal untuk volumenya. Nah, ini sangat berbeda banget dengan Sena yang gue miliki. Ketika kita full itu bener-bener kenceng tuh suara yang dikeluarkan oleh speakernya. Kita bisa dengarkan di sini perbedaannya antara intercom Maxto dan intercom Sena. Power off. FM on. Tapi balik lagi, kalau kita lihat dari segi harganya, si intercom Maxto ini ya memang benar sudah lebih dari cukup
terutama fitur-fiturnya yang bisa universal pairing nih yang sangat diperlukan oleh beberapa kalangan bikers. Oke, lanjut kita ke bagian build quality-nya. Build quality-nya ini jujur ya, dengan harga sekitar 600-an ini udah bisa mendekati Parani. Kemudian retouch, bodinya memang plastik, sama banget dengan si Maxto M2. Walaupun plastik, dia itu bahannya rigid guys. Dan tentunya setiap intercom itu dibekali fitur water resistant ya. Ingat, water resistant bukan waterproof. Jadi termasuk aman dipakai ketika berkendara hujan-hujanan. Terus untuk kualitas kabelnya ini menurut gue lebih bagus ya ketimbang Sena yang gue miliki, terutama di bagian kabel untuk mikrofonnya guys. Kenapa begitu? Karena gue melihat bahwasanya si kabelnya ini cukup mumpuni untuk melindungi serat-serat yang ada di dalam. Sedangkan si Sena itu ketika gue pakai di 2 tahunan, dia gampang getas guys, kemudian beruntusan atau berundul gitu. Lama-lama dia mengelupas, akhirnya serat kabel kelihatan langsung guys. Ya walaupun gue makainya sekitar 1 bulanan, gue udah bisa melihat kualitas kabelnya si Maxto M2C ini, terutama di bagian mikrofon ya guys. Oh ya guys, jadi tadi ada sedikit kelupaan ya. Nah si Maxto M2C ini dia itu agak susah untuk mati dan hidup nih. Ini sering gue alami nih. Gue nggak tahu ini terjadi pada Maxto M2C teman-teman yang lain atau tidak ya. Nah tuh, untuk hidup kembalinya tuh susah tuh. Udah lebih dari 5 detik malah. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu dia kelemahannya dikit nih. Susah untuk hidup dan susah untuk dimatikan di beberapa kondisi ya. Nah, ini gampang nih. Udah sampai 5 detik. Battery full. Nah, itu yang bikin heran nih gue nih. Dan terkadang dia juga agak sering error ya ketika akan pairing dengan intercom lain. Kadang-kadang dia suka hang aja gitu. Nah, kita bingung juga tuh ketika dia hang gimana cara mematikannya atau merestart dia kembali. Nah, itu agak PR-nya sih. Kita coba matikan lagi, apakah gampang? Nah, susah kembali guys. Udah lebih dari 5 detik nih. Kita coba tekan tombol powernya. Ayo kita coba lagi. Power off. Nah, baru dia bisa mati. Jadi terkadang nggak bisa cuma sekali sesi nih buat kita pencet tombol on off-nya. PR-nya di situ aja sih. Oke, sampailah kita di kesimpulannya guys. Maxto M2C ini menurut gue sudah sangat worth it kita gunakan saat berkendara, baik itu harian maupun touring. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding Sena, ya sekitar 9 kali lebih murah lah ya dibanding Sena 10C yang kita miliki itu. Dengan fitur layar LED yang gampang banget dilihat, kemudian kualitas speaker yang cukup mumpuni untuk mendengarkan musik atau mendengarkan percakapan dari intercom, serta build quality yang solid ini dan pengoperasian yang gampang, ini merupakan salah satu intercom yang cocok buat teman-teman gunakan di saat touring. Jadi sekian saja videonya kali ini, kita tidak bahas terlalu panjang karena kita bikin videonya yang singkat dan gampang dipahami saja ya guys. Sekali lagi buat ya penonton setia Inul Motovlog yang sudah memberikan intercom ini, terima kasih banyak atas supportnya ya. Tahu banget nih intercom kita yang lama si Parani yang biasa dipakai istri itu hilang, dia langsung bantu mencari gantinya nih. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya channel Inul Motovlog ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep safety, keep riding, see you and bye-bye.